warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat kepada Bapak, Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada acara hari ini, dan untuk Ketua Panitia yaitu Ibu Ida Nurlela dan eh, ke- dan panitia dari Provinsi Pusat. Yang saya hormati juri yang hadir pada hari ini dan Bapak Ibu pembimbing yang hadir pada hari ini dan untuk para peserta yang kami banggakan. Untuk acara pada hari ini kita panjatkan puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa sehingga kita bisa hadir di tempat ini untuk melaksanakan acara technical meeting yaitu LKS Digital Marketing. Untuk agenda pada hari ini beberapa ada susunan acara. Yang pertama itu pembukaan, yang kedua absensi, dan yang ketiga pengenalan juri, dan yang keempat itu sambutan kepala sekolah, dan yang kelima itu laporan panitia, dan yang keenam itu penyampaian informasi dari panitia pusat, dan yang ketujuh itu untuk pemaparan teknik lomba, dan ke-8 itu sesi tanya jawab, dan yang ke-8 itu nanti acara penutup. Yang pertama itu untuk pembukaan, kita awali dengan pembukaan hari ini acara technical meeting. Kita ucapkan bismillah terlebih dahulu supaya acara hari ini itu berjalan dengan lancar. Dan yang kedua itu untuk absensi. Untuk absensi nanti akan di-share di room chat. Nanti di situ mangga silakan Bapak Ibu pembimbing beserta peserta nanti mengisi untuk absensi. Ternyata pakai Semrush juga bisa, hai, pakai sosial media. Masya Ajur, masuk ke acara apa, Bu? Yang ketiga itu profil singkat untuk juri Bapak Ibu. Nanti saya perkenalkan terlebih dahulu untuk para jurinya. Itu yang pertama itu nanti ada Pak Hardiansah, dia sebagai asesor BNSPRI dan dia sebagai digital marketing sertifikat by BNSPRI dan sebagai direktur Coloring Digital Media Group. Itu yang pertama. Dan yang kedua ada Pak Zulfikar Reizda Fauzi, di mana dia sebagai Digital Marketing Certificate by BNSPRI dan Manajemen Strategis, dan sebagai Project Manager Closing Digital Media. Dan yang ketiga itu Hanifah Nuraini Arosyad atau biasa dipanggil dengan Teh Hanifah. Di situ dia sebagai Digital Visual Brand Strategy, Digital Marketing Certificate by BNSPRI, dan Creative Manager PT Cloring Digital Media. Nah, dari ketiga itu merupakan profil dari para juri yang nanti akan menjuriin kegiatan lomba LSP Digital Marketing. Dan acara selanjutnya itu sambutan Bapak Kepala Sekolah dari SMK Negeri 1 Cipanas. Mangga untuk Bapak Kepala Sekolah Pak Mulyadi dari SMK 1 Cipanas untuk menyampaikan sambutan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Bapak dan tim juri, Bapak Ibu tim juri dari tim
technical meeting untuk bisnis digital LKS. Alhamdulillah bisa hadir pada kesempatan ini. Pak perwakilan dari Dinas Pendidikan, Pak Alwi, mudah-mudahan sudah hadir. Bapak, Ibu, peserta, staf pembimbing LKS Bisnis Digital, Alhamdulillah sudah pada hadir. Terima kasih atas kehadirannya pada acara technical meeting yang dalam hal ini dibimbing dan dikawal oleh para juri. Ya. Alhamdulillah sudah pada hari dari PT Krolin. Ibu Bapak yang saya hormati, yang terhormat para juri, kemudian Bapak pembimbing, Alhamdulillah kegiatan LKS di tahun ini, khususnya bisnis digital, baru terselenggara mungkin untuk tahun ini Pak ya di Jawa Barat gitu ya. Ini awal bisnis kita dilombakan gitu ya, merupakan konsentrasi dari pemasaran gitu ya. Nah, alhamdulillah bisa dilombakan dan pada kesempatan ini SMK Negeri 1 Cipanas diberi kesempatan menjadi tempat juri dalam melaksanakan penilaian terhadap para peserta LKS ya, tingkat Provinsi Jawa Barat ya yang dilaksanakan secara daring. Selanjutnya, Ibu Bapak peserta atau pembimbing kegiatan LKS ini mungkin ingin saya sampaikan yang pertama bahwa tujuan dari technical meeting ini adalah untuk kolaborasi informasi ya. Ibu dan Bapak bisa berkomunikasi dengan Bapak, Ibu juri ya, khususnya sebagai narasumber juga pada kesempatan ini. Silakan Ibu dan Bapak bisa berkolaborasi untuk kejelasan secara teknis kegiatan LKS yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 11 Juni 2025. Selanjutnya, Ibu dan Bapak, atas nama Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Cimanas, mohon izin untuk sekaligus kepada juri gitu ya, untuk membuka acara technical meeting kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan, apa yang kita kerjakan, khususnya di LKS Provinsi untuk mata lomba bisnis digital ini bisa berjalan ya, sesuai dengan rencana, ya, kemudian menghasilkan ya apa calon ataupun pemenang ya yang menjadi wakil Provinsi Jawa Barat berajang nanti di talenta nasional, khususnya di tingkat nasional di eh, kalau tidak salah di bulan Juli gitu ya. Nah, mudah-mudahan dapat yang terbaik lah untuk Provinsi Jawa Barat, mewakili Provinsi Jawa Barat di tingkat nasional. Untuk itu, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Teknika Mitil Lomba LKS bidang bisnis digital dengan ini saya nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Terima kasih buat Bapak Kepala Sekolah yang sudah membuka acara pada hari ini. Selanjutnya laporan dari panitia lokal untuk Bu Ida Nurmila, maka dipersilakan. Baik, terima kasih Bu atas kesempatannya. Bapak Ibu yang saya hormati yang hadir pada kegiatan technical meeting hari ini, izinkan saya sebagai Ketua Panitia Lokal Mata Lomba Bisnis Bisnis Digital melaporkan progres dari kesiapan SMK Negeri 1 Cipanas sebagai sekolah pengampu. Alhamdulillah hampir 100%, 99%, nah kita sudah siap dari segi sarana untuk nanti digunakan pada saat lomba, baik itu untuk dewan juri maupun nanti hal-hal lain yang akan diakses oleh para peserta, termasuk juga untuk dewan juri nanti pemaparan secara teknis kami serahkan kepada Teh Hanif sama Kang Jul ya, yang nanti akan memaparkan bagaimana teknis dari kegiatan lomba pada tanggal 11 ya. Kita sudah menetapkan tanggal 11 bulan Juni kegiatan lomba
bisnis digital akan dilaksanakan. Durasi waktunya nanti akan dijelaskan oleh Teh Hanif sama Kang Jul di pemaparan setelah saya nanti. Kemudian adapun teknik nanti untuk tampil dari setiap peserta itu di akhir sesi Zoom ini setelah sesi tanya jawab kita akan melakukan pengundian. Jadi nanti para peserta bisa melihat di urutan keberapa tampil pada saat kegiatan lomba tadi. Tidak banyak mungkin yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini kepada panitia pusat dari Provinsi Pak Alwi. Saya melaporkan bahwa SMK Negeri 1 Cipanas sebagai sekolah pengampu untuk mata lomba bisnis digital, insya Allah sudah siap. Segala sesuatunya sudah kami siapkan sesuai dengan SOP yang ditetapkan dan kebutuhan-kebutuhan yang sudah ditetapkan oleh baik itu Dewan Juri maupun prosedur dari pusat. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Nanti hal-hal teknis dan lain sebagainya akan disampaikan oleh Dewan Juri secara lengkap kepada para peserta semua sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, terima kasih buat Bu Ida atas laporan yang telah disampaikan. Selanjutnya, untuk penyampaian informasi dari panitia pusat, mangga silakan kepada perwakilan dari panitia pusat dipersilakan untuk menyampaikan beberapa kata-kata untuk informasi teknis maupun untuk administrasi yang akan dilakukan ketika nanti kegiatan LKS. Mohon maaf Bapak Ibu karena dari panitia pusat itu belum ada perwakilan yang bisa masuk, maka dari itu kita lanjutkan saja. Nanti untuk pemaparan dari panitia pusat nanti disampaikan ketika nanti sudah masuk ke Zoom ya Bapak Ibu. Selanjutnya kita langsung aja ke pemaparan teknis untuk lomba LKS Digital Marketing. Mangga silakan untuk Kang Yul atau Teh Hani untuk menyampaikan tentang kisi-kisinya dan untuk menyampaikan tentang teknis lombanya nanti akan seperti apa. Mangga silakan Kang Yul sama Teh Hani. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu semuanya. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas, Pak. Siap. Izin ya, Bapak Ibu sekalian, sebelum menjelaskan teknis dan kisi-kisi, perkenalkan saya Zulfikar. Saya sebagai Project Manager di PT Klorit Digital Media, khususnya untuk bidang-bidang di afiliator marketing. Jadi selayang pandang dulu kepada saya dan Teh Hanifah itu bergerak di digital marketing agency. Jadi terima kasih kesempatannya kepada panitia, baik panitia lokal maupun pusat sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk bertemu Bapak Ibu guru hebat di sini. Dan kalau saya tadi menyimak dari Bapak Kepala Sekolah bahwa ini merupakan pertama berarti ya digital marketing dilombakan, merupakan suatu kehormatan bagi kami bisa ikut andil dalam kegiatan kali ini sebagai bukan hanya pertanggungjawaban atas mencari peserta lomba untuk disertakan ke nasional, tapi bagi kami di industri digital marketing khususnya, kami juga mencari potensi-potensi dan memang bibit-bibit yang bisa menjadi rekan kerja kami berikutnya di dunia digital marketing. Seperti yang diketahui oleh Bapak Ibu sekalian bahwa pemasaran merupakan jurusan yang sebenarnya menjadi ujung suka lupa itu merupakan hal penting
Jadi dianggapnya pemasaran dikesampingkan. Namun, apakah suaranya masih nge-freeze nggak? Kalau suaranya nge-freeze nggak? Udah enggak Pak, tadi aja Jelas Pak, sempat. lumayan Aman, jelas Pak. aman. Ya, kalau videonya nggak apa-apa nge-freeze ya Pak. Ada cuman segini aja tampilannya, nggak ada yang aneh. Tapi yang penting suaranya nyampe saja ya, teman-teman semuanya. Jadi, untuk pemasaran ini sebagai Pak, Suaranya jaringan Pak, suaranya hilang Pak. suaranya Pak. halo, halo lagi cara dulu ya. Halo, halo, suaranya jelas? Ada? Masuk, sekarang udah oke Pak. Nah, oke. Pemasaran ini merupakan hal penting bagi perusahaan, terutama di digital marketing agency, bahwa kami bukan hanya ingin menjadi juri, tapi ingin mencari bibit-bibit ataupun potensi-potensi digital yang ada di jurusan pemasaran, khususnya di Jawa Barat. Maka dari itu, saya ingin tanya dulu kepada Bapak Ibu sekalian, apakah dari panitia sudah mengirimkan kisi-kisi yang dokumen sudah terkirimkan, Bu? Mau konfirmasi dulu? Sudah Pak, ada. Siap, siap. Izin saya mau menyampaikan sekarang, nggak banyak sih menyampaikannya. Cuman mungkin nanti dari Teh Hanifah, dari teknisnya, formatnya itu akan disampaikan juga hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian mungkin bisa nanti di sesi tanya jawab ditanyakan saja hal-hal yang memang belum dimengerti atau dipahami. Izin share screen. Izin apakah sudah terlihat Bapak Ibu sekalian? Sudah, Kang. Terlihat. Siap. eh Sesuai dengan ketentuan lomba, bahwa lihat juga dari kisi-kisi untuk persiapan lomba nasional. Lomba itu pertama, di dalam lomba digital marketing itu ada lomba research, ada lomba bisnis model canvas, ada pembuatan konten dan periklanan berbayar, kemudian ada analitik dan evaluasi. Saya ingin menyampaikan untuk teknis nanti bisa dibahas sama Teh Hanifah juga untuk formatnya. Hanya dalam penyampaian kali ini saya ingin menyampaikan bahwa di research ini, di bagian research ini sama seperti mapel yang sudah disampaikan, itu risetnya riset pasar, Bapak Ibu sekalian, bahwa nanti di dalam lomba research ini para peserta melakukan riset pasar yang mendalam dan menyeluruh. Eh, Kami sih tidak menyampaikan standar seperti apa, cuman riset pasar itu yang wajib seperti analisis SWOT, kemudian STP, terus unique selling point, dan yang terakhir tuh marketing mix. Namun yang kami ingin tekankan di sini bahwa karena dunia digital marketing itu berbasis data, jadi riset, analisis SWOT dan yang lainnya itu lebih baik disampaikan dengan didukung dengan data-data yang ada, mau itu dari Google Trend ataupun penggunaan platform analisis data yang sering digunakan di industri. Kalau kami sendiri menggunakan platform Kalau Data. Silakan dicari, itu ada untuk kalau data itu bisa gratis selama 7 hari, jadi bisa digunakan oleh teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya, Bapak Ibu sekalian, untuk para peserta juga bisa digunakan. Kalau data itu merupakan platform analisis sosial media TikTok dan sekarang sudah ada Shopee-nya juga. Kalau untuk di akun Shopee
itu kami menggunakan Tokpi, aplikasi Tokpi. Tapi itu bukan menjadi hal wajib. Kalaupun misalkan teman-teman peserta hanya menggunakan data dari Google Trend juga tidak apa-apa. Namun menjadi nilai plus bagi kami adalah research ini dilakukan dengan data, analisis data yang analisis data seperti kami di industri. Kemudian untuk di BMC sama seperti BMC pada umumnya, namun penekanan dalam BMC ini yang mau saya tekankan adalah adaptasi di digitalnya, teman-teman. Jadi adaptasi digitalnya itu pertama di elemen customer segment mungkin bisa ditambahkan bagaimana analisis digital di customer segmentnya. Jadi customer segmentnya jangan dibagi hanya berdasarkan demografi saja misalkan, tapi berdasarkan generasi milenial, generasi Z yang memainkan sosial media. Kemudian ada value proportion sama revenue stream. Itu kaitannya di marketing untuk elemen revenue stream itu kita ada namanya monetisasi. Jadi mungkin dituangkan dalam BMC-nya itu 3 poin ini agar diadaptasi ke digital karena BMC yang pada standarnya itu kami juga gunakan di dalam industri digital marketing, namun dari 3 elemen ini kami adaptasi ke digital. Untuk kedalaman research dan kreativitas BMC kami serahkan lagi ke teman-teman peserta nanti bagaimana pembuatannya. Namun yang jelas pembuatan BMC dan research itu harus mendukung atau harus menuangkan bahwa informasi yang disampaikan di presentasi tersebut bisa dipahami walaupun kami tidak dijelaskan. Jadi intinya kami bisa baca walaupun tidak dijelaskan oleh peserta. Jadi kemampuan penyampaian informasi dari PPT ataupun pembuatan BMC tersebut akan menjadi nilai juga untuk kami. Dan ini kalau Bapak Ibu sekalian melihat di sini ada dataset audiens UMKM lokal. Kalaupun nanti yang dianalisis bukan UMKM, ini hanya sebagai contoh saja. Jadi misalkan perusahaan sendiri atau apapun itu kami bebaskan, tidak ada. Peserta boleh mengumpulkan konten berupa gambar, video, atau landing page yang telah dibuat sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan. Jadi nanti dibahas untuk konten, tapi karena kita ingin mengoptimalkan dari segi nanti pemaparan, mungkin nanti Teh Hanifah akan menyampaikan konten seperti apa, teknisnya minimal seperti apa. Namun yang kami lihat di sini itu segi kreativitas dan originalitas. Nanti dibahas kreativitas dan originalitas itu seperti apa. Dan yang penting dalam konten di digital marketing itu ada kolaborasinya atau ada pembubuhan ataupun pemasangan iklan dalam konten tersebut. Untuk nanti konten iklannya itu harus berapa, itu dioptimalkan dan nanti teknisnya seperti apa akan dibahas sama Teh Hanifah. Cuman pengoptimalan iklan ini sebagai bentuk nanti teman-teman peserta mendapatkan data-data untuk dianalisis. Nanti yang dianalisis apa saja mungkin disampaikan sama Teh Hanifah. Nah, ini untuk tahapan analisis kami ingin dari teman-teman peserta juga menyampaikan data-data yang benar-benar dari konten yang telah dibuat. Jadi kontennya itu dibuat sebelumnya dan dilakukan promosi iklan. Nanti akan terlihat
kalaupun nanti teman-teman dari peserta ada yang melakukan seperti analisis A/B testing dan sebagainya, itu menjadi poin plus bagi kami karena secara dasar di digital marketing kami menganalisisnya seperti insight maupun itu insight di TikTok ataupun di Instagram. Jadi tergantung nanti peserta mau di apa mau di uploadnya di IG ataupun di TikTok. Cuman yang jelas yang kami nanti mungkin akan wawancara itu, yang akan kami nilai itu dari segi kemampuan analisis, efektivitas iklan, kemudian bagaimana peserta MV ataupun data insight di Instagram. Mungkin itu dari penyampaian kisi-kisi karena ini di dalam kisi-kisi tersebut saya juga sudah menyampaikan materi lomba. Mungkin nanti dari teknik riset itu ada menggunakan tuh Google Trend dan sebagainya. Jadi bisa dibaca saja. Dan mungkin untuk selanjutnya dari Teh Hanifah dulu, lanjut dulu. Nanti biar sesi tanya jawabnya agak lebih panjang gitu. Terima kasih. Silakan Teh Hanifah. Sudah aman? Ya, Kang, siap. Baik, boleh. Nanti saya izin share screen juga. Ya, baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi menjelang siang, Bapak Ibu dan para peserta lomba LKS Digital Marketing. Izin saya untuk share screen mengenai teknikal untuk format presentasi, format konten maupun tata tertib di presentasi nanti. Baik. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Ya, Bu. 10.000. Budget 50.000. Mungkin materi di PPT ini kurang lebih sama ya Bapak Ibu. Saya izin ke depan terlebih dahulu. Nah, oke. Jadi untuk format PPT-nya mungkin nanti akan saya jelaskan di akhir, tapi kurang lebih format PPT-nya akan seperti ini. Jadi dalam satu PPT mencangkup seluruh materi yang akan dilombakan seperti research, kemudian BMC, pembuatan konten dan periklanan berbayar, kemudian analitik. Seperti itu. Saya langsung ke bagian pembuatan konten saja, ini BMC. Oke, baik. Nah, di sini untuk pembuatan konten dan periklanan berbayar, untuk para peserta nanti diperbolehkan untuk memasang iklan berbayar untuk postingan lombanya dengan minimum budget yaitu 50.000. Jadi silakan untuk para peserta bisa menggunakan Meta Ads atau Google Ads. Ya. Silakan itu dibebaskan kembali untuk para peserta ingin memilih jenis iklannya seperti apa. Itu untuk postingan sosial media saya menyarankan untuk Meta Ads gitu ya. Nah, dengan minimum 50.000 untuk pengeluaran budgetnya. Seperti itu. Selanjutnya untuk format konten video, ketentuan kontennya pembuatan konten video promosi pendek untuk di TikTok atau di Reels dengan teknik hook, value, dan CTA. Itu harus disertakan. Tuh. Mungkin nanti di contohnya akan ada beberapa contoh yang bisa Bapak Ibu atau para peserta lihat di sosial media. Ya. Kemudian konsep konten yang dibuat harus relevan dan sesuai dengan ide bisnis yang dibuat. Jadi dari hasil analisis, kemudian BMC dan dibuatkan ke dalam konten harus saling berkaitan satu sama lain. Itu. Kemudian konten dikumpulkan H-1 sebelum lomba dilaksanakan. Nah, ini dikumpulkan mungkin nanti untuk panitia lokal menyiapkan Google Drive-nya seperti itu, agar nanti panitia akan menilai terlebih dahulu. Selanjutnya untuk format rasio video di 9:16 atau 1080 kali 1920 pixel dengan potret gitu ya, dengan posisinya potret.
Kemudian durasi untuk konten videonya 30 sampai 60 detik dengan minimum resolusinya 1080 dan formatnya MV4. Nah, ini untuk ketentuan format konten. Tuh. Panjang ya. Iya. Ya. Oh, iya, iya. Baik. Selanjutnya untuk tahap analisis yang harus dilampirkan di PPT-nya nanti akan berupa jika TikTok mungkin ada GMV, kemudian ada CTR, ini dari data analisis TikTok gitu ya. Dan ini Bapak Ibu dan para peserta bisa melihat dari data di TikTok Studio seperti itu. Kemudian ada CPC dan ROAS. Ini untuk di TikTok. Yang ini Oke. bukan. Ini. Selanjutnya ada analisis insight jika diupload di Instagram. Ini mulai dari ini akan dilampirkan dan menjadi bahan analisis dari produk atau UMKM yang Bapak Ibu atau para peserta akan promosikan. Jadi nanti akan terlihat produk apa atau UMKM apa yang sedang naik gitu ya, atau dari gendernya, dari location dan lain-lain. Ini untuk data insight di Instagram. Oke. Baik. Ini sudah dijelaskan oleh Kang Zul tadi, boleh menggunakan tools-tools yang ada gitu untuk bagian analitiknya. Oke. Selanjutnya ke format presentasi. Nah, baik. Yang pertama itu ada judul. Selanjutnya ada identitas peserta sebagai berikut. Ada foto profil, nama lengkap, asal sekolah, jurusan, kemudian ada kelas, akun Instagram pribadi, diharapkan tidak di private, kemudian akun Instagram bisnis, akun TikTok, dan nomor WhatsApp. Kemudian ada quote juga, quote singkat. Selanjutnya ada bagian dari research, itu maksimal di 3 slide. Silakan untuk mendeskripsikan secara singkat UMKM atau produk yang dipilih. Kemudian ada tangkapan layar dari website analitik, misalnya dari Google Trend atau kalau data, itu boleh dilampirkan ke dalam PowerPoint-nya. Selanjutnya ada bisnis model canvas atau BMC. Boleh ditampilkan data tampilan BMC-nya, jadi bisa berupa tangkapan layar juga, tapi itu juga harus dikumpulkan ke dalam bentuk PDF-nya juga. Nanti akan disiapkan Google Drive-nya oleh panitia. Selanjutnya ada pembuatan konten dan iklan yang berbayar yang tadi di maksimal 3 slide, tangkapan layar dari profil akun sosial media, dan deskripsi singkat. Kemudian konten video dimasukkan ke dalam PowerPoint-nya juga, sama ada foto BTS atau behind the scene saat proses pembuatan konten. Selanjutnya ada analisis, itu merupakan tangkapan layar dari data analisis di setiap media sosial. Seperti itu. Ini untuk format presentasi. Jadi hanya dibuat satu PPT saja, mencangkup seluruh yang dilombakan, materi yang akan dilombakan. Baik, selanjutnya ada tata tertib untuk presentasi lomba. Yang pertama, penggunaan 2 akun. Jadi ada akun peserta yang menampilkan wajah peserta secara langsung, kemudian ada akun guru pembimbing untuk membagikan tampilan slide presentasi PPT. Selanjutnya, kamera wajib aktif. Kamera pada laptop atau PC harus selalu aktif selama presentasi berlangsung. Kemudian ada kamera tambahan. Siapkan 1 kamera tambahan, bisa berupa eksternal atau handphone dari perangkat lain untuk menyorot area belakang atau samping peserta. Tujuannya untuk memastikan bahwa peserta melakukan presentasi secara mandiri tanpa bantuan dari pihak lain. Dan yang terakhir adalah yang tadi, penentuan urutan peserta akan ditentukan oleh panitia. Seperti itu. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan untuk teknikal di technical meeting, technical presentasi dan tata tertib untuk lomba LKS Jabar 2025. Seperti itu. Baik, mungkin jika ada yang ingin ditanyakan, boleh Bapak Ibu. Pak, sebelumnya Teh Hanifah izin, itu kan menambahkan dulu. Bapak Ibu sekalian, tadi sudah dijelaskan untuk persiapan presentasi dari mulai kisi-kisi, presentasi dan sebagainya. Nah, untuk teknis pelaksanaan di hari H, nanti peserta untuk kegiatan di tanggal 12 Juni itu pertama ada pengarahan dan persiapan. Kemudian peserta mengerjakan soal tes. Itu nanti berupa di form.
selama 60 menit. Itu tes teori. Jadi peserta mengerjakan soal tes teori dulu. Kemudian setelah selesai, dilanjut dengan presentasi. Tiap SMK itu dikasih kesempatan 20 menit per SMK. Itu. Jadi itu saja mungkin yang akan ditambahkan. Nanti formnya juga akan disiapkan ke panitia. Jadi untuk tesnya, untuk persiapan presentasinya, poin-poin yang tadi disampaikan oleh Teh Hanifah, dan untuk tesnya nanti soalnya akan disampaikan melalui form. Paling itu saya kembalikan lagi ke panitia atau moderator. Barangkali ada yang mau bertanya ataupun. Terima kasih Kang Yul, Teh Hani untuk pemaparan titik-titiknya dan teknisnya selama nanti kita lomba kompetensi. Eh, Sebelumnya, maaf Bapak Ibu dan Kang Zul karena Pak Alwi sudah masuk ke Zoom ya. Maka dari itu sebelum nanti kita sesi tanya jawab, kita kita kasih kesempatan untuk Pak Alwi untuk menyampaikan paparannya tentang nanti selama LKS itu harus seperti apa, terus bagaimana. Nah, Mangga untuk Pak Alwi silahkan untuk menyampaikan sepatah kata. Terima kasih. Atur nuhun, panitia lokal dari SMK 1 Cipanas. Suara saya kedengaran, Bu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, la haula wala quwata illa billahil azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang terhormat para juri LKS Provinsi Jawa Barat untuk bidang lomba marketing digital. Kang Hardinya ada? Hadir? Halo, Mak. Kang Hardinya hadir? Hardiansa? Baca WA Bapak. Punten Pak. Izin, Pak. Sedang Sama ada isi ya, nanti kegiatan Bapak lagi, ngasih Oh, Pak. siap. Agendanya berbarengan, tapi Ya, diwakilkan. salam sama Kang Hardi. Kang Zulfikar, kemudian Teh Hanifah. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak atas kesediaan ya dari Klorin Digital Multimedia yang sudah bersedia untuk menjadi juri dalam kegiatan LKS Provinsi Jawa Barat ini. Kemudian ucapan aja terima kok, kasih Bapak. juga saya ucapkan kepada Kepala SMK Negeri Ya. 1 Cipanas, Pak Mulyadi, dan panitia lokal, Ibu Ida Nurlaila, Ibu Dian, Ibu Lia Dahlia, atas kesediaan untuk menjadi panitia lokal di penyelenggaraan LKS Provinsi Jawa Barat ini. Terima kasih sudah membantu kami sehingga mulai dari awal persiapan sampai dengan hari ini technical meeting, dan mudah-mudahan lancar nanti di pelaksanaan di hari H tanggal 11-12. Kemudian terhormat para pembimbing dan peserta bidang lomba marketing digital yang hari ini secara bersama-sama mengikuti penjelasan teknis tentang eh, kisi-kisi yang sudah disampaikan oleh juri. Saya mengajak mari sama-sama kita mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia dan nikmatnya lah kita semua hari ini masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, diberikan keluasaan dan keberkahan. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan hari ini adalah ilmu yang berkah, berkah buat semuanya, buat anak-anak Jawa Barat dan buat Jawa Barat dan buat kita semua. Ada beberapa hal yang saya sampaikan dalam kegiatan technical meeting ini sebagai pembuka. Ya, pertama dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, ya Kepala Bidang PSMK menitipkan pesan bahwa kegiatan yang dilakukan dari proses awal sampai akhir betul-betul mengakomodir semua potensi yang ada di sekolah. Sehingga keterbukaan panitia provinsi memberikan keleluasaan agar semua sekolah yang sudah punya potensi, terutama
jurusan-jurusan yang mengembangkan tentang marketing digital ini ya, kompetensi misalnya pemasaran dan lain-lain yang terhubung itu, diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti 27 kabupaten kota itu. Tapi ya mungkin dari masing-masing kabupaten kota punya persepsi masing-masing. Padahal kami sudah membuka seluasnya. Yang tadinya tanggal 30 Mei kami undurkan sampai dengan tanggal 2 Juni untuk melakukan registrasi. Walaupun ada beberapa yang registrasi langsung ke provinsi, tapi ternyata ke nasionalnya dia tidak registrasi. Sementara dasar kami adalah berpatokan pada registrasi nasional sebelum dia melakukan registrasi di provinsi. Kenapa? Ditakutkan begitu dia registrasi provinsi, nasionalnya tidak diregistrasi, ternyata dia yang menang, ya tidak bisa diikutkan. Sehingga kami saklek di provinsi bahwa yang tidak terregistrasi di nasional maka tidak diikutkan dalam keikutsertaan dalam pesertaan lomba ini. Ya, sehingga Pak Kabit memesan, ayo dilakukan secara menyeluruh, kemudian dalam kegiatan perlombaan betul-betul dilakukan secara profesional, artinya terukur sehingga bisa memberikan gambaran demikianlah potensi yang ada di Jawa Barat. Yang selanjutnya dari kami bahwa kami mengucapkan permohonan maaf di Provinsi Jawa Barat kegiatan LKS saat ini untuk tahun 2025 dikembalikan seperti COVID, yaitu dilaksanakan secara daring. Kenapa dilaksanakan secara daring? Karena berpatokan pada surat edaran kementerian bahwa tahun 2025 ini nasional akan dilaksanakan secara daring. Artinya, kalau kita melaksanakan secara luring, tentu anak-anak kita akan dipersiapkan lagi dalam proses lomba yang secara daring. Maka kami meminta juri dalam membuat kisi-kisi dan arah nanti pengujiannya itu mengikuti apa yang sudah dibuat oleh nasional. Tapi tidak full 100%. Kami minta ya 75%. Kenapa? Kalau di nasional itu dia 15 jam, di kita cuma 10 jam. 10 jam itu juga pun mungkin akan diatur sedemikian rupa agar bisa terukur semua unit-unit kompetensi yang dibutuhkan ya, sesuai dengan modul yang diberikan di dalam kisi-kisi tersebut. Nah, dalam hal ini kami mengarahkan ke daring itu ya untuk itu supaya anak-anak sudah terbiasa nantinya kalau misalnya yang akan ikut nasional sudah terbiasa mempersiapkan pembimbingnya, bagaimana mempersiapkan kondisi anak, bagaimana mempersiapkan area lomba yang bisa terlihat oleh juri sehingga terukur penilaiannya. Karena banyak yang nanti yang terjadi gagal itu ya karena dalam persiapan yang tidak memadai gitu. Pada saat anaknya sudah disiapkan kompetensinya, tapi pada saat mempersiapkan sarana prasarana tidak terdukung dengan baik ya malah gagal gitu. Misalnya koneksi putus, hasil laporan tidak disampaikan dengan benar, ya seperti tadi nanti akan ada presentasi. Pada saat presentasi putus-putus nanti juri juga akan bingung untuk menentukan gitu. Ini bagaimana dia akan menyampaikan ya Pak Zulfikar, Pak Teh Hanifah juga nanti akan susah ngukurnya kemampuannya. Makanya kami mengembalikan seperti itu. Walaupun memang ada informasi ini Pak Zulfikar, Kang Zulfikar, Teh Hanifah bahwa nasional ada kemungkinan mau keluring, tapi sampai hari ini surat dari kementeriannya belum turun untuk dilaksanakan secara luring. Nah itu yang ingin kami sampaikan kepada pembimbing dan peserta. Jadi dalam technical meeting ini juri memberikan gambaran, maka gali sedemikian rupa. Bukan berarti kita menggali supaya tahu soalnya seperti apa, enggak. Karena kisi-kisi yang diberikan oleh juri hanya gambaran saja, bisa saja berubah di hari H, tapi berubahnya itu tidak keluar dari modul yang diberikan. Pasti seperti itu. Artinya ada capaian modul itu kan hanya dirubah modelnya saja, karena ukurannya nanti konsep dipahami apa enggak oleh peserta seperti itu. Saya yakin seperti itu juri. Maka para pembimbing ya latihlah anak-anak kita memahami konsep yang sebenarnya sehingga pada saat nanti dia diberikan dengan model ujian yang berbeda, tapi untuk memahami model yang diberikan ya dia akan siap gitu. Nah, kadang-kadang kan anak-anak kita hanya berpikir oh kisi-kisi kebiasaan di sekolah kita kisi-kisi dikasihkan soalnya itu juga gitu. Akhirnya tinggal copy paste. Begitu dikasih dirubah sedikit, rame sudah. Wah, ini kok tidak diberikan kemarin. Begitu dijelaskan ternyata memang sama.
hasilnya. Maka hari ini pembimbing, kemudian anak-anakku ya yang jadi peserta, kalau ada hal-hal yang masih menjadi ganjalan, butuh pemahaman lebih lanjut, silakan saja. Saya yakin para juri akan memberikan rambu-rambunya secara mendetail sehingga arah yang diinginkan itu bisa bisa sesuai dengan yang diharapkan oleh juri. Maka digali. Dan dalam technical meeting inilah itu yang kita kita harapkan. Karena apa? Kami berharap segala permasalahan itu sudah selesai di technical meeting. Nah, di hari H itu tinggal bertanding. Sudah tidak ada tanya jawab, "Bang, ini gimana, ini apa yang saya lakukan." Jangan. Itu sudah tidak ditanya di sini lagi. Juri sudah tidak butuh pertanyaan itu. Juri tinggal membutuhkan apa yang kamu lakukan dengan yang ditanyakan oleh juri pada saat lomba. Itu saja. Maka hal itu bereskan di sini. Nah, kemudian yang selanjutnya, Kang Zulfikar, Teh Hanifah, kami berharap dari panitia provinsi di tanggal 12, mudah-mudahan di jam 15.00 itu kami sudah bisa mendapatkan siapa yang menjadi juara gitu ya. Karena rencana kami akan merekap jam 16.00, kemudian malamnya secara keseluruhan sudah mudah-mudahan malamnya sudah terekap semua sehingga kami sudah mempersiapkan untuk pendaftaran anak-anak itu ke tingkat nasional. Karena di provinsi ini kemarin kita menunggu pergantian gubernur, kemudian menunggu perubahan anggaran, akhirnya jadi mepet ini pelaksanaan kita. Pelaksanaan 11-12, tanggal 13 terakhir pendaftaran di nasional. Jadi kita cuma punya waktu 1 hari. Maka kami meminta dengan sangat untuk juri ya, Kang Zulfikar, kemudian Teh Hanifah nanti diberitahu ke Kang Herdiansah. Mudah-mudahan rekapan hasil akhirnya di jam 3 itu ya lewat sedikit tidak masalah. Itu kami sudah dapat hasil. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Semangat buat para pembimbing peserta. Kemudian terima kasih banyak saya sampaikan kepada juri yang sudah meluangkan waktu di tengah kesibukannya, eh, kegiatan dari apa PT Klorin ini dalam mempersiapkan talenta-talenta muda yang berpikir memanfaatkan digitalisasi saat ini sebagai media untuk eh, apa melakukan pemasaran. Nah, terima kasih sudah meluangkan waktu. Kemudian buat teman-teman panitia lokal, ya, kepala sekolah, rekan kami Pak Mulyadi dan tim di Cipanas, sukses selalu kegiatan ini dan kita bisa lancarkan semuanya. Sampai Iya. ketemu di tanggal 11-12. Semoga lancar semua kegiatan kita, menghasilkan Iya. anak-anak yang saat ini anak-anak yang terbaik. Tapi kita mencari anak yang siap. Semua terbaik kalian. Tapi yang dicari itu anak yang siap bertarung di tingkat nasional. Karena apa? Begitu sudah terbaik, tapi kan kadang-kadang tidak siap mental. Yang tadinya didampingi oleh pembimbing, begitu dilepas, ditanya sama juri, tidak keluar kemampuannya. Maka itu yang kita cari. Jadi anak yang siap secara kompetensi, siap secara mental, itulah yang akan anak yang kami bawa ke tingkat nasional. Dan mudah-mudahan di nasional bisa berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam prakata kami dari Panitia Provinsi. Sukses dan lancar kegiatan kami. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih buat Pak Alwi untuk penyampaian paparannya dan untuk selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Untuk sesi tanya jawab Bang Yul Teh Hani punten nanti langsung dijawab aja ya. Seperti itu. Mangga silahkan yang mau Bapak Ibu pembimbing yang mau menanyakan kepada Dewan Juri, mangga silahkan raise hand terlebih dahulu. Oke, silakan Bu Nurul dibuka untuk silahkan Banyak. pertanyaannya. Untuk pertanyaannya, pertama izin mau nanya dulu, untuk produknya tersendiri itu harus dari UMKM atau tidak? Terus yang selanjutnya, produknya itu harus makanan atau enggak makanan itu apa Bu? Terima kasih. Baik, dia langsung dijawab ya, Pak Nurul berarti. Saja Kang Jul. Siap. Langsung jawab Pak Nurul berarti ini ya, Bu Fitri ya.
karena tadi kaget saya Bu Nurul langsung suara laki-laki jadi kaget. Ya, Pak Nurul, baik. Eh, untuk produk tadi saya sudah sampaikan bahwa ini tidak usah untuk UMKM. Kalaupun saya sih ke beberapa di aliansi eh, afiliator muda ya teman Bapak Ibu sekalian, ada malah anak SMK itu udah punya produk sendiri dan itu boleh. Jadi kami tidak membatasi produknya itu mau makanan asal tidak satu minum minuman keras, obat-obatan terlarang. Oh, nah yang seperti itu tidak boleh. Jadi eh, dengan pusat makanan, fashion. Jadi dengan adanya misalkan mau bawa fashion di daerahnya masing-masing misalkan, ini produk unggulan di daerah masing-masing nggak apa-apa. Jadi tidak ada aturan untuk harus produk UMKM atau apapun, Pak Nurul. Gimana? Kita senang sih beragam. Gimana untuk Pak Nurul? Sudah terjawab pertanyaannya? Terima kasih banyak. Sip. Pak Nurul, sudah terjawab? Oke. Sudah terjawab, Bu. Makasih Kang. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak Anja, silahkan dari SMK Al-Fathan Sukabumi. Baik Bu, terima kasih. Langsung aja. Eh, Pertanyaannya ada beberapa, tapi diurut aja ya Pak ya. Yang pertama, pertanyaan untuk iklan ads, kan peserta harus menyiapkan akun ya. Berarti itu nama akunnya apa akun pribadi atau nanti akun nama bisnis yang nanti disampaikan oleh yang dibuat oleh peserta Pak? Silakan Pak diurut dulu Pak semuanya Pak pertanyaannya biar langsung dijawab. Oke, baik Pak. Itu Diurut. pertanyaan pertama, peserta itu pembuatan akunnya mau akun bisnis atau maksudnya akun nama peserta atau akun nama yang nanti akan produk sesuai nama produknya maksudnya. Yang kedua, untuk pilihan riset Pak, itu kan ada beberapa riset ya. Itu kita pilih salah satu atau gimana Pak? Tadi kan ada Google Trend, ada analistik TikTok dan lain sebagainya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, untuk yang di ads Pak, yang berbayar, konten yang nanti akan diberbayar itu apa konten yang bentuknya desain grafis, video, atau untuk pilihan aplikasinya Pak, Instagram kah atau sama TikTok kah ya? Dua-duanya. Kemudian yang terakhir Pak, ads kan harus sebelumnya atau udah pas hari hanya Pak? Oke. Itu aja Pak. Sudah Pak? Ada lagi? Sudah. Untuk juga disampaikan sama Teh Hanifah bahwa akunnya boleh akun pribadi peserta. Misalkan peserta tersebut punya jualan ataupun tapi biasanya Pak kalau yang sudah biasa jualan itu punya akun bisnisnya pribadi kan. Nah, itu menjadi penilaian kami juga. Jadi kadang kan untuk perlombaan seperti ini kalau kami Pak meyakini bahwa peserta-peserta yang diikutkan berarti sudah terbiasa jualan. Biasanya punya akun jualan juga beliau gitu. Yang kedua untuk analytical itu kalau di industri Pak itu semua kita pakai. Jadi kalau misalkan peserta mau menyampaikan beberapa data dari Google Trend, dari kalau data atau apapun itu kami sangat dari sisi industri digital itu sangat senang banget gitu kalau semakin banyak data yang di-gate gitu. Tapi kan mungkin keterbatasan dari penggunaan ataupun belum sempat belajar tentang kalau data ya itu sih kami juga nggak apa-apa. Yang penting dari salah satu itu ada dari beberapa platform analytical itu ada yang dipakai oleh peserta. Cuman pilihannya kami memberikan kan kisi-kisi itu gambaran ya Pak. Jadi kami itu ingin peserta yang dibawa ke nasional itu
memiliki kemampuan analytical yang sifatnya di industri digital. Jadi pas ke sana, pas di nasional nanti berbicara tentang kalau data itu sangat sangat luar biasa sekali, Pak. Pasti dewan juri di nasional juga akan wow gitu karena kalau data itu analyticalnya bukan hanya usia geografis atau apa bukan wilayah saja bukan waktu saja tapi benar-benar lebih detail kayak omset harian itu ada di kalau data dan itu gratis untuk 7 hari jadi itu dilakukan iklannya itu sebelum berarti Pak. Jadi kan dimulai nih, nanti pas hari H itu kan sudah muncul si analyticalnya. Jadi dari sekarang juga boleh disiapkan kontennya dan diupload. Nanti pas hari H, pas presentasi itu si data analyticalnya sudah muncul. Jadi pengoptimalan iklan tersebut dilakukan dari sebelumnya, bukan di hari H. Di hari H itu hanya tes teori dan presentasi. Siap, baik, Pak. Apakah sudah terjawab semua, Pak? Sudah, Pak, sudah. Aman. Sip. Mungkin menambahkan sedikit, Pak, yang tadi mungkin kontennya berbentuknya video, Pak. Diusahakan memang bentuknya video konten, sesuai dengan format yang sudah Iya, betul. dipaparkan. Baik, Siap, baik, siap. terima kasih. Reels. Jawab Bapak. Diri kalau bisa potret ya, teman-teman semuanya. Dengan Kontennya portrait ya, potret. kontennya. Jangan landscape bentuk. Sudah terjawab Pak Anja? Sudah, Bu. Ada tambahan? Mangga. Tuh, Teh Hani. Sudah cukup. Cukup, Wareg, Bu. Bu. Wareg, Bu. Untuk Silakan. Bu Nur Fatimah, mangga silakan untuk pertanyaannya. Ya, terima kasih Ibu, kedengaran? Halo? Iya, Bu. Dengar, Bu. Dengar, Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu, saya dari SMK Candaki Batu Kebuan Nipah ya mau tanya untuk teknis penguploadan konten dan ada ketentuan nggak untuk penguploadannya itu dari tanggal berapa dan seharinya berapa itu ada ketentuannya apa tidak? Jelas. Oke, baik Bu. Ada lagi yang ditanyakan lagi Bu? Atau cukup itu aja? Cukup itu saja. Oke, untuk waktunya mungkin bisa dari mulai sekarang, boleh nanti para peserta untuk langsung melakukan pembuatan kontennya. Nah, untuk uploadnya boleh dilakukan di hari Minggu mungkin ya. Itu agar nanti datanya lebih banyak gitu ya. Jadi H-1 itu sudah bisa dianalisis gitu oleh teman-teman semuanya. Jadi nanti di hari H-nya, di hari H lomba tinggal menjelaskan saja untuk data-datanya. Mulai dari insight di Instagram atau data yang dari TikTok. Jadi selama 3 hari itu masih ada 2 hari atau 3 hari ada untuk waktu untuk menganalisis. Dan jumlah kontennya Teh? Jumlah kontennya harus hanya berapa? 1 aja. Jumlah kontennya cukup 1 untuk video. Oh, jadi nggak tiap hari ya, Bu? Enggak, jadi 1 video saja tapi analisisnya cukup banyak gitu untuk berhari-hari. Karena budgetnya cuma 50.000. Ya, budgetnya cuma 50.000. Ya satu lagi Bu, berarti untuk akunnya itu tidak diharuskan baru ya? Ya, diusahakan memang yang sudah ada aja Bu, karena dari sana kan analisisnya lebih banyak gitu. Kalau misalkan untuk yang akun baru, biasanya penontonnya juga hanya sedikit gitu, yang dianalisisnya juga sedikit. Jadi tadi Kang Zul juga sudah menjelaskan, kalau bisa kalau anak-anaknya sudah punya akun bisnisnya sendiri, itu lebih baik gitu Bu. Menggunakan akun yang sudah ada. Seperti itu. Oh ya, di-uploadnya berarti di pribadi dan bisnis gitu, dua-duanya apa gimana? Kalau punya bisnis, mendingan yang di bisnis, Bu. Mending yang di bisnis aja. Jadi kalau untuk akun pribadi itu hanya data saja ya? Iya, untuk data diri portofolio Iya. kita sih biasanya pingin lihat aja Bu, pingin lihat kalau di bisnis gimana, terus yang di pribadi apakah perbandingan gitu ya? apakah jadi seperti itu kan nanti kelihatan ya biasanya kalau yang untuk lomba biasanya bagus misalkan, tapi pas di akun pribadinya
seperti apa gitu kan kelihatan. Tapi Betul. intinya kalau untuk yang dilombakan dioptimalkan saja. Kalau punya udah Instagram bisnis ataupun TikTok bisnis itu yang dimunculkan. Munculkan, Karena betul. nanti untuk analisis konten dan sebagainya itu di akun bisnisnya. Tapi kalau misalkan jualannya di akun pribadi ya nggak apa-apa, akun pribadi aja. Sih, paham. Ada lagi Bu? Atau Sudah, Pak. wareg Bu? Cukup. Sudah Wareg? cukup. Cukup. Sudah cukup, Ibu. Iya. Mangga. Oke. Selanjutnya dari SMK Mahanaim. Mangga, Pak. Mangga, Bapak. Dari SMK Mahanaim, Pak Dendi, silahkan pertanyaannya. Oke, Pak Bu. Kasih untuk kesempatannya. Saya cuma ada 2 pertanyaan. Yaitu mengenai tadi kan Bapak sempat mengatakan mengenai nanti peserta akan ada tes selama 60 menit ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu bahannya hanya sesuai dari project yang akan kita bikin atau digital marketing secara umum. Terus pertanyaan saya yang kedua, untuk iklan, Bapak bilang sebelumnya saya lihat dari presentasi minimal tuh 50.000. Nah, apa nggak lebih fair kalau kita menentukan batas atasnya juga Pak, supaya hasilnya secara keseluruhan itu sama, misalkan 50.000 sampai 200.000. Nah, kira-kira Oke, seperti itu aja siap. Pak pertanyaan saya. Terima kasih. Siap. Izin ya Teh Hanifah sama saya dijawab. Tadi itu untuk apa sih tadi tuh? Yang pertama tuh Yang soal, Kang. soal. Soalnya, ya. Kalau soal Pak itu mencakup 4 tahapan. Tadi ada research, BMC, terus konten dan analytical. Jadi yang ditanyakan itu dan kita kan tidak boleh buka soal ya Pak. Tapi yang akan ditanyakan di sana itu berupa studi kasus. Karena kami itu di digital marketing itu berkaitan dengan studi case, misalkan dari hasil data dan sebagainya. Jadi dipersiapkan saja teman-temannya itu materinya tentang yang 4 lomba tadi, research, BMC, kemudian konten dan iklan, dan analytical. Itu kami mempersiapkan untuk studi case, Pak. Karena di setiap komunitas ataupun para afiliator kami itu sering membahas studi case. Jadi kemampuan kompetensi dari digital marketing salah satunya itu studi case. Jadi penyelesaian solusi dari masalah yang terjadi. Kemudian untuk batas atas, nah ini yang sebenarnya kami dibahas juga Pak. Kalau di industri itu kita sehari ada yang sampai 2,5 juta sehari. Kita tuh kalau lagi nge-boosting itu sampai 2,5 juta untuk misalkan sebuah konten kita mau campaign-nya mau untuk branding. Itu bisa kita untuk batas atas karena kami juga berkonsultasi dengan panitia takutnya nanti untuk persiapan. Kalau di nasional sih kita bisa jor-joran ya, maksudnya tuh optimalkan aja untuk di iklannya. Tapi itu sih saya juga nanti tanya dulu deh ke panitia, apakah dari panitia dari provinsi juga mungkin bisa menjawab. Karena kami untuk 50.000 itu paling kita betulin batas minimalnya aja. Tapi kalau batas maksimalnya, kalau mau optimal, misalkan ya di angka 200.000 juga sudah optimal Pak. Untuk ngebus 1 iklan. Tapi kalau udah di industri kita bisa sampai 1,5 juta ngebus Meta Ads juga 1,5 juta. Paling itu Pak Dendi. Atau ada aturan mungkin dari panitia takutnya Bu Kayaknya kalau dari panitia ngikutin tadi aja ya, kalau batas minimalnya kan tadi ya, ada 50.000 gitu ya. Kayaknya sudah sangat minimal sekali gitu kan. Nah kalau batas maksimalnya betul tadi kata Kang Jul di 200.000 itu udah hebat banget ya kalau sekelas pemula gitu kan ya. Pemula langsung 200.000. Tapi ya mangga itu mah di maksimalnya
silakan di agenda apa dirancang kembali dengan timnya Pak. Takutnya nanti Pak Dendinya yang harus keluar buat iklan. Itu followersnya sedikit dibanding yang followers banyak. Sekali posting kan yang followers banyak lebih. Nah, itu sedang diskusi juga ya. Baik, gitu ya Pak Dendi. Kalau saya sih dari tim juri untuk batasan iklan sih nggak ada batasan maksimalnya berapa. Cuman kalau mau dioptimalkan silahkan. Berarti kan itu termasuk effort ya. Iya, iya, Pak. Yang penting ada keseragaman saja, Pak, antara semua peserta itu, Pak. Nah, sok keseragaman. Berarti kalau mau keseragaman berarti 200.000. Mungkin di maksimal di 200 mungkin ya Kang. 200 lah ya. Karena nasional juga Pak. Nasional juga paling di 100-an Pak. 100 ya, nasional juga paling di 100. Iya, Tujuh aja, 200 Pak. itu udah sangat hebat lah ya, Teh Hanif ya. Kalau untuk Betul. Mungkin Ingin timnya maksimalkan lebih bagus. iya jadi kalau untuk pemula. maksimalkan lah ya. 200 lah ya. Kalau nanya Pak. Oke, Pak, cukup, Pak. Siap. Selanjutnya. Selanjutnya kita ini ya Pak, kita batasi 2 pertanyaan lagi. Mangga silakan untuk Pak Asep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Ibu? Ya Pak. Pak. Barangkali kalau saya mungkin lebih ke panitia ya Bu ya? Boleh Bu? Boleh, boleh. Enggak Iya, Pak. ini kebetulan kalau sekolah kami mungkin ini telat ada miskom gitu Bu. Jadi kita belum daftar di apa ya yang di operator ya Bu ya? Oh iya Pak Asep. Iya, itu bagaimana tuh Bu? Apa Untuk, masih bisa lanjut atau bagaimana Bu? untuk yang BPTI ya Pak Asep ya. Untuk pendaftaran ke BPTI bukan Pak Asep? Betul, betul Bu. Oh iya. Mangga buat Pak Alawi, Pak Alwi punten ini ada peserta karena ada miskoordinasi dan belum mendaftarkan di BPTI. Gimana? BPTI Pak. Itu masih bisa nggak untuk mendaftar lagi untuk ikut seperti itu? Tapi dia sudah daftar di provinsi maksudnya. Belum Pak, jadi kita baru ada pemberitahuan kemarin itu. Dari Terus mana ini? dari Depok Pak. Baru daftarnya kapan? Baru dapat kabar katanya langsung aja katanya dicek di operator, tapi pas kemarin dicek operator kosong Pak lamanya. Enggak, Bapak daftar ke provinsi dari kapan? Daftar ke provinsi itu belum sih Pak. Cuma saya Oh, belum dapat daftar. belum. Oh, gini, saya nggak bisa memutuskan itu. Bapak sedang hubungi Pak Kustiwa. Karena kami batas yang yang akomodir peserta itu terakhir tanggal 30. Cuman kita rembuk kembali karena libur panjang kemarin kita undur tanggal 2. Jadi peserta yang kita akomodir adalah peserta yang sudah yang melakukan registrasi sampai dengan tanggal 2 Juni. Oh, Ya. begitu. Iya. Saya tidak sebab ini dia sudah diusulkan dalam SK penetapan. Kalau kita tambahkan lagi nanti dia tidak akan masuk tidak teranggarkan dalam kegiatan gitu. Baik, 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 Pak. Ya, mohon Mungkin. maaf. Ya, nggak Seperti apa-apa, itu. Pak. Siap, siap, Pak. Terima Kalau kasih, Pak. memang mau tetap SMK 3 Depok masih ini ya silakan ke dinas aja langsung komunikasi dengan Pak Kustiwa. Baik, Kalau baik, Pak. saran Pak Kustiwa seperti apa? Karena panitia lokal hanya mengakomodir yang daftar sampai dengan tanggal 2 saja. Ya. Baik, Gitu ya. baik. Jadi mohon maaf. Baik. Jadi kami mengunci pesertanya sampai tanggal 2. Kalau dari dinas misalnya memberikan kesempatan bisa masuk karena itu kan sudah kami masukkan daftar peserta yang terakhir malam tanggal 3 itu. Karena itu akan disusulkan sebagai di dalam SK penetapan. Kalau dinasnya masih mau merubah ya silakan saja. Jadi kami menunggu informasi dari dinasnya yang nelpon langsung ke panitia lokal. Baik, Gitu baik. Pak. Baik, baik, terima kasih, Pak Alwi. Ya, siap. Siap. Terima kasih, Ibu-ibu. Terima Terima kasih, kasih Bu. Pak Ya.
Mangga pertanyaan selanjutnya Pak Kairul dari SMK Negeri 2 Sukabumi, silahkan. Baik, terima kasih banyak, Bu. Ini yang ingin saya tanyakan, yaitu yang pertama terkait dengan laporan siswa. Jadi di kisi-kisi itu ada setelah siswa melaksanakan riset, maka harus mengumpulkan laporan siswa, laporan risetnya ya, seperti itu. Nah, kalaupun ada, kapan dikumpulkannya dan formatnya seperti apa? Itu Bu. Yang kedua adalah di sini kan ada 4 tahap. Berarti kalau saya simak 4 tahap kegiatan ini dilaksanakan berarti sekaligus ya Bu. Seperti itu yang tadi saya tanyakan. Terima kasih. Baik, mungkin untuk maaf Pak tadi putus-putus. Untuk 4 tahap tuh gimana? Dari tadi saya pas bagian 4 tahapnya itu putus-putus Pak suaranya. Ya, 4 tahap ini berarti dilaksanakan secara langsung ya Pak. Betul. Jadi Jadi gini tidak. Pak, Ya jadi Pak. di bagian riset pelaporan itu yang tadi disampaikan sama Teh Hanifah. Jadi formatnya itu dibuat dalam presentasi tersebut ada laporan risetnya, ada BMC-nya, ada kontennya, terus kemudian ada analyticalnya. Jadi format PPT yang tadi disampaikan sama Teh Hanifah itu sudah tercakup dalam 4 tahapan tersebut. Kemudian masuk ke 4 tahapan. Mungkin dari Teh Hanifah bisa dipaparkan lagi untuk 4 tahapannya. Ya, Jadi jadi dibuat dalam satu presentasi. betul. Jadi dibuat ke dalam satu bentuk PPT, Pak, mencangkup 4 tahapan yang tadi. Tahap yang research dulu, nanti maksimalnya ada 3 slide. Jadi nanti hasil analitik dari pesertanya dimasukkan dan dilampirkan ke dalam PPT tersebut. Kemudian selanjutnya ada BMC, itu juga sama dilampirkan, dimasukkan si filenya. Selanjutnya ada pembuatan konten, nanti video kontennya juga dimasukkan ke dalam PPT, dan yang terakhir adalah analitiknya dari analisis insight ataupun dari TikTok gitu, Instagram atau TikTok. Nah, jadi dikumpulkan ke dalam satu PPT saja, seperti itu Pak. Nanti dikumpulkannya H-1 itu sebelum lomba. Mungkin itu Pak, ada yang mau ditanyakan? Untuk laporannya bentuknya PPT aja Pak, kita Ya, bentuknya Word atau PPT. PDF. Ya, Kalau bentuk Word sih for agak sulit ya ya ngedesainnya ya. agak sulit ya karena nanti apa layouting dan kreativitas dari PPT juga menjadi penilaian gitu salah satunya Pak. Gitu. Baik, Jadi terima kasih banyak Pak Ibu Teh Hanifah. baik, siap Pak. Ya, Bu Hanifah. Terima kasih untuk pertanyaan terakhir. Mangga untuk Pak Dery terakhir ya ini karena mengingat waktunya. Mangga Pak Dery. Ibu, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, ini untuk panitia sih Pak, nyambung yang tadi yang BPTI itu. Kan saya udah daftar, tetapi belum melengkapi, lupa saya untuk melengkapi kayak persyaratan surat kesehatan, terus izin dari sekolah, dan yang lain yang 3 file kalau nggak salah. Itu bermasalah atau tidak ya Pak? Mangga itu mah dari Pak Awi mungkin atau dari panitia. Sorry. Maaf Pak Dery, kalau untuk pertanyaan masalah untuk berkas yang sudah diupload atau belum, mungkin itu nanti pertanyaannya untuk Pak Alwi ya yang bisa jawabnya. Pak Alwi, punten untuk ini ada pertanyaan masalah berkas yang belum lengkap dalam penguploadan itu gimana Pak Alwi? Baik,
Pak Dery, mungkin kita sambil nunggu Pak Alwi ya. Nanti Siap, di grup siap, bisa. siap. Gimana? Mohon maaf. Ini Pak Alwi, saya langsung sekalian dengan aja, makanya ada fakta integritas Pak ini Alwi, Pak PPDB. Alwi, Ya, Pak Alwi. gimana? Ini Pak, untuk Pak Dery dari SMK SBS itu ada beberapa persyaratan yang belum ke-upload. Nah, itu bagaimana? Maksudnya ke upload di mana? Di Pak PPTI. Dery, Kalau nggak salah Pak di Puspernas Pak, Puspernas Oh, Pak. yang saat ini kalau anaknya sudah terdaftar di BPTI dan sudah mendapat surat ya, Sudah Pak. sudah sampai situ aja dulu. Oh Yang proses mau login lagi kan ada login ya, ya, kan itu tidak bisa lanjut, ada tanda Hmm, merah ya. ya betul. Nah, itu nanti aja kalau anaknya sudah misalnya juara ke tingkat nasional. Oke Pak. Nah, jadi nanti akan didaftarkan oleh provinsi, kemudian nanti dilengkapi datanya oleh anak tersebut. Artinya bisa Oke. login dia Oke Pak. ke langkah selanjutnya. Saat ini Bapak cuma sampai di proses pendaftaran BPT-nya saja. Begitu Oke sudah Pak. dapat buktinya, kirimkan ke panitia lokal. Sudah ya? Ya Pak. Sudah Pak. Sudah diterima ya sama panitia lokalnya? Sudah Pak. Bu dia sudah ya? Kan itu nanti yang saya minta yang harus diupload ke Google Drive kan? Nah, Ya. itu saja, sampai situ saja. Artinya anak tersebut sudah terregistrasi di BPTI. Kemudian Oke. dia juga sudah terregistrasi di provinsi. Sudah sampai situ aja. Yang langkah selanjutnya nanti kalau sudah akan melangkah ke nasional. Oke. Makasih Oke, Pak. siap. Atas penjelasannya Pak. maaf Bapak Ibu untuk pertanyaan yang ada di pesan chat ya Pak, di kolom chat ya Bapak Ibu, mungkin nanti boleh ditanyakan lagi di grup WA saja, mungkin nanti buat Kang Yul, Teh Hani, punten nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan kisik-kisik nanti melakukan lomba ya Pak Kang Yul, mungkin nanti bisa dijawab sareng Kang Yul, sareng Teh Hani di grup WA saja seperti itu. Mungkin untuk acara selanjutnya, Bapak Ibu, mungkin untuk acara selanjutnya kita akan pengocokan untuk nanti perlombaan ya Bapak Ibu ya. Mungkin nanti yang pengocokannya, punten nanti Bu Anit untuk masuk untuk pengocokan urutan dari peserta nanti ketika tampil lomba, mangga silahkan. Ya, Ya, baik. baik. Kak, terima kasih. Mohon izin share screen ya. Bapak Ibu mohon izin di sini kita akan lanjutkan ke sesi pengundian ya. Jadi di sini ada 20 peserta yang akan mengikuti perlombaan digital marketing dan saat ini kita akan undi berdasarkan siapa yang muncul namanya lebih awal, berarti nanti sekolah tersebut akan melaksanakan perlombaan di nomor urut 1 sampai ke nomor urut 20 ya. Baik, kita mulai saja di nomor urut pertama. Oke, Bapak Ibu, untuk nomor urut 1 itu nanti akan dilaksanakan oleh SMK Negeri 1 Kedaung ya.
Oke, kita lanjutkan ke nomor urut 2. Nah, untuk nomor urut 2 oleh SMK Pelita Ciampea. Biasanya sudah lihat ini tepuk tangan ya. Kita lanjutkan ke nomor urut 3. Baik, SMK Negeri 1 Cipanas. Bapak Ibu tolong dicatat ya, nanti tampilnya nomor urut berapa. Atau nanti akan kita share ulang untuk nomor urut hasil dari spin ini. Oke, untuk nomor urut 4 oleh SMK Negeri 11 Kota Bandung. Untuk nomor urut 5 oleh SMK Negeri 1 Banjar. Untuk nomor urut 6 oleh SMK Plus Al Farhan. Untuk nomor urut 7 oleh SMK Negeri 1 Tasikmalaya. Untuk nomor urut 8 oleh SMK Negeri 2 Sukabumi. Untuk nomor urut 9 oleh SMKS Mahanaim. Untuk nomor urut 10 oleh SMKS Plus YSB Suryalaya. Untuk nomor urut 11 SMK Sangkuriang 1. Untuk nomor urut 12 SMK Yadika Kalijati. Untuk nomor urut 13 oleh SMK Negeri 2 Cikarang Barat. Untuk nomor 14 oleh SMK Sintak Business School Kuningan. Untuk nomor urut 15 oleh SMK Negeri 1 Kadipaten.
Untuk nomor urut 16 oleh SMK Negeri 2 Purwakarta. Untuk nomor urut 17 oleh SMK PGRI Cikoneng. Untuk nomor urut 18 oleh SMK Cendekia Datu Jajar. Untuk nomor urut 19 oleh SMK S Wikrama Bogor. Dan untuk yang terakhir, nomor urut 20 oleh SMK Negeri 5 Pangalengan. Baik Bapak Ibu, mungkin itu untuk nomor urut peserta lomba yang akan dijadikan patokan nanti presentasi. Nanti insya Allah untuk panitia akan menge-share hasil dari nomor urut tersebut. Terima kasih. Baik Bapak Ibu, itu untuk hasil pemocokan peserta ya Bapak Ibu. Nanti untuk nomor urutnya dan hasilnya nanti kita share di grup WA ya Bapak Ibu. Untuk Bu, nggak ada suaranya Bu. Baik Bapak Ibu, demikian hasil dari penentuan nomor urut lomba digital marketing ya Bapak Ibu. Untuk hasilnya mungkin nanti saya sharekan lagi di grup WA-nya, di grup sudah di-share di grup WA-nya untuk tadi hasil penentuan nomor urut peserta lomba. Mangga nanti dipersiapkan dari sekolahnya masing-masing untuk acara lomba LKS Digital Marketing yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 Juni 2025. Mungkin demikian rangkaian kegiatan technical meeting pada hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk pihak-pihak yang telah berpartisipasi dalam kegiatan lomba LKS Digital Marketing Provinsi Jabar. Dan untuk peserta kami harapkan untuk kegiatan nanti LKS kita menjunjung semangat sportivitas dan berkompetisi dengan sehat. Sampai jumpa pada perlombaan. Semoga sukses selalu untuk sekolah-sekolah dan untuk pembimbing-pembimbing yang terhebat digital marketing di Provinsi Jawa Barat. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bapak Ibu, kalau mau live group, silahkan. Izin dokumentasi dulu Bapak Ibu sebelum iya. boleh nanti oleh admin juga admin keluarin. Ya, jangan lupa Ibu Bapak ngisi daftar hadir ya yang ada di kolom chat. Mangga Teh. Saya screenshot juga. Ya. Baik, izin Bapak Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide 2. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Ibu. Mangga silahkan kalau mau melanjutkan pekerjaan yang lainnya, kami dari